menyaksikan Kilas Nusantara Pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mengawali aktivitas Anda hari ini, kami sajikan 3 informasi terbaru dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, olahraga hingga peringatan dini perubahan cuaca di tanah air. Pemirsa, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai PPN terhadap jasa pendidikan, termasuk sekolah dengan bayaran mahal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hal itu untuk memberikan keadilan perlakuan perpajakan atas kelas ekonomi masyarakat dengan mengatur skema yang tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau pelaku pelayaran laut mewaspadai cuaca buruk akibat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Peralihan itu disebut mampu memicu terjadinya angin kencang disertai gelombang tinggi secara mendadak. Kemudian kabar persiapan POM. Setelah melalui tahap kualifikasi mulai dari tingkat daerah hingga nasional, e-sport Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil lolos kualifikasi PON 20 Papua bersama 12 provinsi lainnya untuk jenis game Free Fire. Dengan pertandingan tersebut, Ezi Sultra menargetkan dapat mengunggulkan 11 daerah lainnya dan mampu meraih medali emas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai PPN terhadap jasa pendidikan dengan tujuan untuk memberikan keadilan perlakuan perpajakan atas kelas ekonomi masyarakat. Pengenaan PPN akan diatur skemanya sehingga tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Senin 13 September. Menkeu memaparkan, pengenaan tarif PPN tersebut hanya menyasar jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial, berbiaya SPP tinggi, dan tidak menyelenggarakan kurikulum minimal sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini juga untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lain, dibandingkan yang memang men-charge dengan tuition atau SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan yang lain-lain tentu tidak akan dikenakan di dalam skema ini. Sri menegaskan sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan standar seperti madrasah untuk masyarakat biasa dipastikan tidak akan dikenakan PPN. Adapun rencana tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada belai tersebut tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Panitia Kerja Panja RUU KUP Komisi 11 DPR RI. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah umumnya terjadi pada bulan Oktober. Di masa peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan, pihak BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mewaspadai potensi terjadinya cuaca buruk, salah satunya di perairan laut. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Eru Cahyo, Senin 13 September 2021, menegaskan cuaca buruk di perairan laut saat peralihan musim dikarenakan adanya awan cumulus nimbus yang mampu memicu terjadinya cuaca buruk, seperti angin kencang disertai gelombang tinggi secara mendadak, sehingga perlu diwaspadai oleh para pelaku kegiatan pelayaran. Menjelang masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, yang kita perlu perhatikan adalah munculnya awan-awan konvektif, ya di mana biasa kita sebut awan cumulonimbus yang berpotensi meningkatkan kecepatan angin, yang efek dari kecepatan angin yang bertambah itu bisa meningkatkan tinggi gelombang di area sekitar awan cumulonimbus tersebut, dan itu perlu diwaspadai oleh para nelayan ataupun masyarakat yang beraktivitas di laut. Jika terjadi cuaca buruk secara mendadak, langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku kegiatan pelayaran adalah segera menepi ke pelabuhan terdekat guna menghindari dampak terburuk.
Dalam memberikan informasi tentang kondisi cuaca kepada para pelaku kegiatan kelautan, pihak BMKG juga berkoordinasi dengan pihak kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Kelas 1 Tanjung Mas. Data perakiraan cuaca kelautan dari BMKG Maritim itulah yang menjadi acuan pihak KSOP untuk memberikan izin berlayar kepada operator pelayaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Studio Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk pertama kalinya, cabang olahraga e-sport seperti Mobile Legends, Free Fire, eFootball, dan Lokapala juga ikut dipertandingkan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua, Oktober mendatang. Setelah melalui tahap kualifikasi, mulai dari tingkat daerah hingga nasional, eSports Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, ESI Sultra, memastikan lolos kualifikasi PON bersama 12 provinsi lainnya untuk jenis games Free Fire. Ketua Umum ESI Sultra, Brigjen TNI Toto Oktaviana, dalam konversi persnya pada Senin 13 September mengatakan, dari hasil kualifikasi PON, 4 atlet e-sport Sulawesi Tenggara berhasil menjadi juara 1 di grup A di atas DKI Jakarta, Riau, dan Yogyakarta, dan sudah mengantongi tiket menuju PON Papua Oktober nanti. Meski terbilang baru, untuk jenis games Free Fire dalam PON ke-20 nanti, ESI Sultra menargetkan dapat mengungguli 11 daerah lainnya dan mampu meraih medali emas. Atlet e-sport sebanyak 4 orang, satu tim pada game Free Fire. Ya, Free Fire. Di grup A kita nomor 1. Di bawah kita ada DKI, ada Riau, Jogja, Sulbar, Kaltim, itu di bawah kita semua, banyak sekali. Jadi target rekan-rekan adalah medali, pada saat nanti syukur-syukur bisa nomor 1. Karena rekan-rekan sudah terbukti, DKI saja masih di bawah rekan-rekan. Berdasarkan hasil kualifikasi nasional, diketahui untuk cabur e-sport yang berhasil lolos dan mendapatkan tiket PON ke-20 Papua adalah nomor pertandingan eFootball PS 2021 6 provinsi, MLBB hanya 8 provinsi, Free Fire hanya 12 provinsi, dan PUBG hanya 16 provinsi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Sarudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, selalu isi hari Anda dengan sejumlah informasi guna semakin memperkaya wawasan Anda. Kami akan kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan yang sayang untuk dilewatkan pada Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.